Kita matikan, kita hidupkan lagi, kita matikan lagi, kita hidupkan lagi. Mantap. Nah, di depan kita ini teman-teman sudah saya sediakan sebuah alat yang sangat penting sekali buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu gas atau kompor gas ya teman-teman. Dan biasanya kompor seperti ini bisa hidup kalau sudah kita sambungkan ke bagian bahan bakarnya, yaitu tabung gas. Nah, masalahnya di sini adalah sering sekali kita mengalami kesusahan untuk mencari gas ketika memang itu langka atau banyak penimbunan di mana-mana. Biasanya kita dapatnya pun harganya sangat mahal sekali teman-teman. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan berbagi sebuah alternatif bagaimana cara menghidupkan kompor seperti ini tanpa harus menggunakan gas. Karena ini biasanya memang bahan bakarnya gas, tapi di sini kita bisa memodifikasinya teman-teman. Di sini saya akan memodifikasi dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke, untuk bahan pertama di sini kita siapkan 2 buah toples. Untuk toplesnya saya menggunakan toples plastik ya, bisa menggunakan toples yang kaca. Yang penting ada tutupnya, bisa ditutup rapat seperti ini. Kemudian di sini kita kasih tanda di bagian tutupnya. Seperti ini. Ini kita lubangi terlebih dahulu. Jadi kita berikan 2 lubang di setiap tutup toplesnya teman-teman. Untuk melubanginya bisa menggunakan solder atau menggunakan bor, atau juga bisa menggunakan paku yang dipanaskan. Oke, seperti ini setelah kita lubangi. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita siapkan bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu selang. Untuk selangnya ukurannya nanti bisa kita sesuaikan saja teman-teman. Kemudian ini tutupnya kita masukkan ke bagian sebelah sini, kita tutupkan kembali. Kemudian yang satunya kita tutupkan juga seperti ini. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya, selang yang sudah kita siapkan ini kita masukkan satu ke bagian sebelah sini sampai mentok ke bagian bawah. Kemudian yang satu juga kita masukkan ke bagian sebelah sini, tapi tidak mentok ya. Jadi kurang lebih sekitar seperti ini, masuk sedikit saja. Kemudian di bagian sini supaya selangnya tidak bergedak, ini bisa kita lem terlebih dahulu. Di bagian sebelah sini ya, bisa menggunakan lem bakar atau lem tembak teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman, setelah kita lem jadi satu pendek satu panjang. Kemudian untuk bahan selanjutnya kita siapkan 2 buah selang lagi. Yang satunya sudah saya tambahkan, ini ada bolpen ya. Jadi ini saya sambungkan langsung ke bagian sini. Ini cuma bolpen biasa, bisa diganti dengan menggunakan bekas spidol ya. Ini berlubang, isinya kita ambil. Kemudian ini kita sambungkan ke bagian lubang yang belum kita kasih ini ya, apa namanya, selang. Jadi yang bagian ini teman-teman, bagian yang panjang ini kita sambungkan ke bagian sebelah sini yang ada spidolnya atau ada bolpennya ya. Ini kita masukkan tapi tidak sampai bawah, jadi pendek saja seperti ini. Sedangkan yang ini sebaliknya, ini kita masukkan sampai ke bagian dalam seperti ini, lebih panjang. Nah seperti ini ya, kita bisa lihat. Jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Ini yang pendek, kemudian yang samping ini yang panjang. Ini kita lem juga supaya dia tidak mudah bergerak. Setelah lemnya mengering kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman, bagian luar dan juga bagian dalam. Untuk proses pengelemannya mohon maaf sekali tidak saya rekam karena saya rasa teman-teman juga pasti sudah bisa cara mengelem dengan menggunakan lem bakar atau lem tembak ya. Nah kemudian untuk proses selanjutnya, si toplesnya ini tinggal kita isi saja bahan yang akan kita pergunakan. Untuk bahan pertama di sini kita siapkan air. Untuk airnya menggunakan air biasa ya teman-teman. Kita masukkan ke bagian wadahnya seperti ini. Kurang lebih sepertiga ya. Kok sepertiga? 3/4 teman-teman. 3/4 dari ukuran si botolnya. Kemudian untuk bahan kedua kita siapkan juga bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu Pertalite. Ini Pertalite bisa diganti dengan menggunakan Pertamax ya teman-teman. Kita isi ke bagian toples yang satunya. Oke, sudah cukup. Nah kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, untuk cara perakitannya seperti ini ya. Jadi untuk yang bagian ada spidolnya ini kita masukkan ke bagian air seperti ini. Kita tutup sampai rapat. Jadi ini harus benar-benar sampai rapat. Kemudian untuk yang sini kita tutup juga. Jadi ini bagian yang tidak ada spidolnya, kita masukkan seperti ini. Kita tutup sampai rapat juga.
Oke, bisa terlihat ya teman-teman. Jadi selang yang bagian atasnya tidak menyenggol ke bagian ini air, kemudian bagian sini juga tidak menyenggol ke bagian sebelah pertaletnya. Nah, jadi untuk cara kerjanya seperti ini. Di sini sudah saya siapkan juga satu alat. Ini alat tambahan kalau misalkan di bagian kompornya nanti tidak bisa. Ini sebagai tungku teman-teman. Saya hanya menggunakan kaleng bekas seperti ini. Saya lubangi bagian atasnya. Kemudian ini saya lubangi untuk memasukkan ke bagian sebelah sini teman-teman. Spidolnya ya kita masukkan seperti ini. Ini kalau misalkan mengantisipasi kalau misalkan di bagian kompornya tidak bisa. Kemudian untuk bagian sebelah sini, ini kita menggunakan alat tambahan lagi, yaitu pompa galon seperti ini. Nah, kurang lebih contoh perakitannya seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di bagian sini ada pompa ya. Jadi ini nanti yang memompa di bagian pertalet. Pertalet nanti akan menimbulkan uap setelah dipompa, kemudian masuk ke bagian air yang dimana fungsinya sebagai pengaman. Kemudian uapnya keluar lagi ke bagian tungku yang sudah kita buat atau sudah kita modifikasi. Ini bisa diganti dengan menggunakan kompor, tapi tadi sudah saya coba dengan menggunakan kompor. Ternyata di bagian belakangnya itu sebelah sini ini tidak pas teman-teman, jadi harus dimodifikasi lagi. Jadi ini nanti bisa kita modifikasi lagi. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan tungku yang sudah kita buat sendiri dari kaleng bekas seperti ini ya. Jadi tinggal kita lubangin saja. Ini nanti cara menggunakannya sangat mudah sekali. Tinggal kita hidupkan seperti ini. Bagian sananya nanti kita hidupkan dengan menggunakan korek api. Oke, langsung saja kita uji coba teman-teman. Nah, bisa terlihat teman-teman, di bagian tungkunya langsung hidup. Itu nanti tinggal kita modifikasi saja. Di bagian samping-sampingnya kita tambahkan tungku. Ini sangat aman sekali karena apa? Karena di bagian sebelah sini kita sudah tambahkan air yang dimana fungsinya sebagai pengaman. Tiba-tiba alatnya ini mati, apinya tidak akan kembali ke sini. Jadi tidak akan langsung ke bagian pertalet karena di bagian sini sudah kita tambahkan air teman-teman. Ini sangat keren sekali. Jadi ini sebenarnya bisa kita ganti tungkunya ke bagian kompor langsung, tapi di sini saya kendalanya adalah di bagian sambungan tadi teman-teman. Agak sedikit ribet. Jadi di sini saya menggunakan kaleng bekas seperti ini. Apinya lumayan besar. Jadi ini hanya alternatif darurat yang bisa kita pergunakan ketika gas itu benar-benar mahal atau misalkan benar-benar langka, mungkin karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menimbun ataupun nggak tahu seperti apa beritanya ya teman-teman. Jadi ini kita bisa memodifikasi atau membuat kompor sendiri dari bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Untuk masalah harga tidak perlu dibahas karena apa teman-teman? Karena ini sebagai darurat ya teman-teman. Jadi sebagai alternatif sederhana yang dimana ini sangat bermanfaat sekali. Ini bisa kita pergunakan untuk memasak. Nah, untuk cara mematikannya sangat mudah sekali. Ini tinggal kita matikan saja, kita pencet otomatis apinya nanti akan mati. Sebagai contoh seperti ini ya, saya matikan, langsung mati teman-teman. Nah, untuk menghidupkannya lagi juga sangat mudah sekali. Kita hidupkan, itu apinya belum mati ya, kita matikan. Oke, kita gunakan tisu atau kertas supaya lebih aman. Kita pencet lagi, langsung hidup otomatis. Sangat mantap sekali teman-teman. Jadi sangat keren sekali. Ini bisa kita pergunakan di luar ruangan ataupun di rumah ya, karena ini sudah kita beri pengaman di bagian sebelah sini, yaitu airnya. Nah, untuk cara mematikannya tinggal kita pencet saja, otomatis akan mati. Bisa terlihat, kita hidupkan, itu apinya masih hidup ya, jadi langsung otomatis hidup. Sangat mantap sekali. Ini bisa kita cas berulang kali. Oke teman-teman.